Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Etika Profesi ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Syafira Putri. Di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ainun Nur Aini, yang kedua ada Wulan Ramadhani, Dini Wisdiasti, dan yang terakhir ada Ais Maharani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data analitik, di mana data analitik merupakan kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun profesi yang termasuk ke dalam kategori data analitik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data scientist, di mana data scientist merupakan profesi yang berhubungan dengan pengolahan data dan analisa data, sehingga data scientist memiliki job desk sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis data perusahaan. Yang kedua, sebagai penanggung jawab kualitas data perusahaan. Yang ketiga, penelitian terkait data. Yang keempat, big data. Selain memiliki job desk, data scientist juga memiliki requirement sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian ilmu matematika dan statistik. Yang kedua, ilmu bahasa pemrograman. Yang ketiga, ilmu bisnis termasuk ilmu ekonomi, finansial, marketing, operasional, dan manajemen. Selain data scientist, profesi kedua yang termasuk ke dalam data analitik adalah database administrator, di mana database administrator adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan basis data yang di dalam sebuah organisasi, mulai dari merancang, mengimplementasikan, merawat, hingga memperbaiki kesalahan yang ada di dalam basis data. Adapun job desk yang dimiliki seorang database administrator adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan pola struktur basis data. Yang kedua, mendefinisikan struktur penyimpanan data. Yang ketiga, mampu memodifikasi pola dan organisasi fisik. Yang keempat, menspesifikasikan keharusan integritas data. Selain memiliki job desk, database administrator juga memiliki requirement sebagai berikut. Yang pertama, memiliki problem solving skill dan analytic skill yang baik. Kedua, menguasai beberapa bahasa pemrograman sistem dan jenis software, di antaranya SQL, Linux, Unix, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki skill dalam komunikasi, teamwork, dan organisasi. Yang keempat, familiar dengan bahasa manipulasi data utama dan juga hal-hal penting mengenai rancangan database. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan saya bawakan, yaitu profesi IT yang kategori kedua, yaitu education dan training. Apa yang Anda bayangkan jika mendengar jenis-jenis profesi IT? Apakah itu IT programmer, data analyst, network administrator, technical support, atau IT consultant? Ya, memang benar. Profesi-profesi IT tersebut merupakan profesi IT yang sedang beken dan banyak dibutuhkan di dunia kerja. Karena profesi-profesi IT tersebut memberikan dampak positif secara signifikan bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Namun, pernahkah terlintas di pikiran Anda bahwa profesi sebagai tenaga pengajar dan IT trainer merupakan profesi yang juga memiliki prospek yang cukup tinggi dan menjanjikan? Karena tenaga pengajar IT dan IT trainer merupakan jembatan bagi seseorang yang belajar teknologi informasi. Melalui mereka, siswa dapat belajar dengan baik melalui kurikulum yang telah disusun rapi oleh tenaga pengajar IT dan IT trainer. Oleh karena itu, menjadi seorang tenaga pengajar bukanlah pekerjaan yang bisa dipandang sebelah mata, karena pekerjaan sebagai tenaga pengajar merupakan pekerjaan yang mulia. Baiklah, dalam kategori education dan training profesi IT, terdapat dua jenis pekerjaan
antara lain IT instructor dan lecturer. IT instructor merupakan seseorang yang ahli di bidangnya yang menyelenggarakan suatu kegiatan pelatihan atau program yang mana outputnya akan menghasilkan siswa yang menguasai materi dari pelatihan tersebut. Seorang IT instructor bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan terhadap anak didik, bertanggung jawab terhadap proses belajar, mengajar, atau pelatihan di bidang teknologi informasi. Untuk menjadi seorang IT instructor dibutuhkan kemampuan menguasai pengetahuan tentang software dan hardware IT. Kemampuan penguasaan pengetahuan tentang software dan hardware IT dapat dibuktikan melalui sertifikat yang didapat oleh IT instructor. Beberapa badan yang menyelenggarakan sertifikasi untuk IT instructor antara lain Microsoft Certified Trainer, Certified Cisco System Instructor, CompTIA Certified Technical Training, dan Certified E-Council Instructor. Profesi kedua dari education dan training yaitu seorang lecturer atau biasa kita sebut sebagai dosen. Seorang dosen bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa. Untuk menjadi dosen, diperlukan pengetahuan tentang mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Pengetahuan tersebut didapat dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh dosen tersebut dari jenjang strata 1, strata 2, maupun strata 3. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman kami. Sistem development terdiri dari dua jenis pekerjaan, yaitu IT software developer dan programmer. IT software developer merupakan tugas atau memiliki tugas untuk mengembangkan, menciptakan, dan memodifikasi software aplikasi komputer atau program, menganalisa kebutuhan pengguna, merancang dan mengembangkan solusi software. Job desk dari IT software developer ini yaitu meneliti, merancang, menerapkan dan mengolah program perangkat lunak, menguji dan mengevaluasi program baru, identifikasi area modifikasi dalam program yang ada, kemudian mengembangkan modifikasi, menulis dan menerapkan kode efisien, menyebarkan alat perangkat lunak, proses, dan metrik. Hal yang harus dimiliki dari sistem development software developer ini yaitu computer science, rekayasa perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak, engineering, matematika, dan elektronik, dan fisika. Programmer developer. Selanjutnya yaitu programmer atau developer. Programmer merupakan seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Mereka mempunyai banyak kemampuan terdiri dari berbagai level. Mereka handal dan menulis kode, mengerti algoritma, dan sering bekerja sendiri. Job desk dari programmer sendiri yaitu membangun dan mengembangkan software, terutama tahap construction, dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman. 2 yaitu mengimplementasikan rekrutmen dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma. 3 melakukan testing terhadap software bila diperlukan. Rekrutmen dalam programmer yaitu menguasai algoritma dan logika pemrograman. Kedua, memahami metode, best practice, dan tools atau pemodelan pemrograman seperti OOP, design pattern, dan UML. Yang ketiga yaitu bisa menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini sangat penting dikuasai karena dalam bahasa pemrograman lebih banyak mengutamakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris. Keempat, memahami RDBMS dan SQL. Kelima, memahami salah satu atau beberapa bahasa pemrograman. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada support spesialis. Nah, support spesialis di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, di mana dengan menggunakan si SEO ini diharapkan kata kunci atau keyword yang ditargetkan bisa diindeks di halaman pertama dalam mesin pencarian seperti Google.
SEO dapat menargetkan berbagai jenis pencarian, termasuk pencarian gambar, pencarian lokal, pencarian video, pencarian akademik, dan lainnya. SEO spesialis adalah orang yang ahli dalam mengoptimalkan SEO ini, sehingga halaman website suatu perusahaan menjadi yang paling terdepan saat seseorang melakukan pencarian terhadap kata kunci tertentu. Nah, bayangkan jika Anda mempunyai perusahaan. Misalkan perusahaan mobil. Apa yang terjadi saat seseorang melakukan pencarian di mesin pencari dengan kata kunci mobil? Pasti akan banyak muncul hasil pencariannya, mengingat banyaknya pabrikan mobil. Nah, apa yang bisa Anda lakukan agar halaman website Anda menjadi yang terdepan saat seseorang mencari kata kunci tertentu? Tentu bisa dengan mengoptimalkan SEO dari website Anda. Itulah gunanya SEO spesialis. Umumnya, SEO spesialis dibutuhkan di perusahaan digital marketing. Job desk dari SEO spesialis. Yang pertama, mengoptimasi website agar dapat muncul di halaman utama Google. Yang kedua, meninjau dan menganalisis situs klien untuk area yang perlu ditingkatkan, dihapus, ataupun direvisi. Adapun rekrutmen dari SEO spesialis ini adalah yang pertama, bekerja pengetahuan tentang pengembangan dan batasan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, internet marketing. Yang ketiga, pengalaman mendalam dengan alat analisis situs web. Contohnya, Google Analytics website. Selanjutnya, ada profesi IT spesialis atau IT engineer. Mungkin merupakan profesi yang agak jarang terdengar. IT spesialis umumnya dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya bukan IT. Tugas utama dari IT spesialis ini adalah merekomendasikan solusi IT terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan performa bisnis perusahaan, baik dalam hal hardware, software, maupun jaringan. Adapun job desk dari IT spesialis ini, yang pertama ada mendesain dan membangun sistem komputerisasi, terutama software, hardware, dan jaringan. Yang kedua, merekomendasikan solusi IT terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan performa bisnis. Selanjutnya, rekrutmen IT spesialis. Yang pertama, memahami konsep dan desain infrastruktur jaringan. Yang kedua, menguasai network operation system dan aplikasi-aplikasinya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang meluas mengenai software, hardware, dan jaringan. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pekerjaan-pekerjaan yang berada di dunia IT dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.